Tantangannya ya, ini kan harusnya launchingnya bulan 10, tapi ya itu, saya jujur R&D produk ini udah 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Dari mulai wanginya seperti apa, packagingnya seperti apa. Kemarin juga mau launching bulan 11, tiba-tiba, kan ini jujur kita packagingnya itu bikin sendiri ya. Apa ya, produk-produk yang sesuai sama diri saya. Dan kebetulan belum dapat yang pas selama ini di produk-produk yang saya pakai gitu. Akhirnya saya mutusin untuk bikin produk sendiri gitu. Dari interface olahraga tinggi juga Iya. terjun ke entrepreneur nih. Iya. Apakah memang memutuskan ini terjun ke bisnis parfum karena diversifikasi bisnis atau memang ada minat apa lain? Nggak tahu kenapa saya memang suka banget bisnis itu yang berbau liquid. Iya, maksudnya cairan gitu ya. Bisnis pertama saya kan liquid vape. Ya, produk vape itu juga cairan. Nah, ini memang dari awal saya tertarik untuk bikin parfum tahun 2019 waktu zaman-zaman artis-artis belum banyak yang bikin parfum gitu ya. Tapi memang emang jalan dari yang di atas kayaknya tahun ini baru bisa kesampaian gitu. Bisa dibilang nih sekarang apa ya, kayak seperti berlomba-lomba lo usaha sama Kamelani juga nih. Iya, iya. Seperti apa sih Kang? Memang kami jiwanya kompetitif ya. Hari ini saya launching, 2 hari lagi kakak saya launching. Memang kami berdua ini kompetisi yang sehat gitu. Dan pasarnya juga beda kan. Pasarnya memang kalau Kamel itu pure buat perempuan-perempuan. Kalau saya memang bikinnya ini pure khusus buat laki-laki. Jadi memang walaupun kita terkesan bersaing gitu ya, tapi memang beda pasar gitu. Tapi ada obrolan sendiri nggak sih sama Kamelani sendiri? Kenapa? Ada obrolan sendiri Discuss nggak sih tentang usaha, bisnis? Kalau saya percaya kalau ngelakuin sesuatu tuh jangan dikasih tahu dulu sampai kira-kira udah 80-90% jadi gitu ya. Don't jinx it kalau kata orang Latin gitu ya kan. Makanya kemarin waktu udah mau 90% baru saya share. Kebetulan Kamel juga kenal dengan partner saya juga yang bikin parfum ini. Dia juga pernah bikin parfum bareng, jadi dapat izin lah dari dia juga dan dapat dukungan yang positif juga dari dia. Tapi sekarang yang usaha awal pertama siapa? Lo dulu apa Kamel dulu sih? Begitu benar-benar terjun usaha bisnis? Kalau jujur, Kamel itu dia nggak pernah usaha yang produk-produk ya. Dia baru terjun bisnis yang ngeluarin produk gitu, kayak kemarin makanan dan sekarang parfum gitu. Itu baru 1-2 tahun terakhir ini. Kalau saya memang duluan, karena Kamel itu memang yang namanya juga emak-emak ya, bisnisnya bisnis kontrakan gitu. Dia nggak berani bisnis kayak gini, baru kebuka ya sekarang ini. Berarti kan bisa dibilang awal lo ya? Awal gua, Berarti ngasih pelajaran juga atau mungkin ngasih discuss ke Kamelani juga, Jun? sebenarnya udah dikasih tahu, lu harus bikin bisnis karena kan dunia entertainment ini nggak tahu sampai kapan kita laku, kapan kita udah nggak laku gitu ya. Tapi mungkin namanya juga orang masih sibuk gitu, jadi belum kesampaian, baru belakangan ini dia kesampaian. Kalau saya memang jujur, saya tahu mungkin kalau kita ngejar di dunia keartisan itu kan nggak mungkin bisa sampai level tertentu gitu ya. Memang ada faktor garis tangan gitu. Dan kebetulan juga dari lahir nyokap gue hamil gitu, gue udah dibawa nyokap gue jualan karpet. Jadi dulu nyokap gue ngangkat karpet gitu. Jadi gue dalam kandungan. Jadi kayaknya ke bawah sih sampai gue lahir gitu. Oke, berarti benar-benar dari awalnya dari lo sendiri ya? Iya. Pertama kali kayaknya di keluarga gue sih yang pertama sih ya. Berarti begitu Kamel bikin kemarin banyak support discuss juga apa lo atau Waktu pertama kali ya kita support juga. Tapi kalau soal wangi itu kan personal ya. Jadi kayaknya nggak ikutan gue kalau soal wangi-wangi kayak gitu. Ini yang pertama launching kan parfum ya Bang? Iya. Ini apakah strategi bisnis Abang nggak sih untuk nextnya bakalan ngeluarin kaos, kan memang kaos bakal dikeluarin juga kan? Nanti from head to toe laki-laki kita akan keluarin, tapi memang ini gua jujur bikin perusahaan ini bukan rencana 1 tahun 2 tahun. Gue pengen bikin perusahaan ini nanti sampai anak cucu gua bisa gue turunin gitu. Memang mau laku nggak laku gue akan fight di sini. Ini duit terakhir bro.
lihat Kamelani yang selalu ngeluarin produk juga selalu manis-manis. Iya. Seberapa optimisnya kamu bisa menjalin Kamelani ini atau mungkin setidaknya Kalau saya optimis karena memang puji Tuhan kita beda pasar. Jadi pasar dia kan ya mungkin tahu kan pasar dia memang beda sama saya. Jadi kalau saya kadang-kadang diajak ke pasar dia juga saya juga bingung gitu kan. Target pasar maksudnya. Audiensnya dia sama audiens saya kalau dari sosial media kan juga konten-konten saya kan berbau otomotif dan lifestyle cowok-cowok ya. Jadi 90% penonton saya itu memang cowok. Jadi purely memang nggak akan bertabrakan gitu. untuk launching hari ini siapa aja dilibatkan? Launching ini sebenarnya ini launching dadakan karena kebetulan saya ada perform di sini. Terus yang punya tempat Zodiac ini kasih space, ada waktu nih sekitar 1,5 jam gitu. Lo mau bikin sesuatu nggak? Oh kenapa enggak gitu? Karena kan kita launchingnya tanggal 12 bulan 12. Jadi Kak, tanggal 12 bulan 12. Jadi thank you ya Kak. Jadi sekalian aja kita masukin produknya di sini. Bro, tapi apa yang belum sekarang terkejar atau tercapai kan rapper lo udah, konten kreator lo udah, bisnis sekarang udah OTW nih ya. Iya. Apalagi sih mungkin Yang belum kesampaian ya? Gue belum mentok sih maksudnya kayak masih pengen apa ya? Masih pengen maksimal lagi gitu. Jadi sekarang kan umur saya masih 36. Target saya di umur 40, saya tuh bisa lebih santai gitu kayak Raffi Ahmad. berarti kamu menargetkan kayak Raffi Ahmad nih ya. Loh, sekarang Jadi target jujur ya. Artis yang paling sukses saya bisa bilang secara overall dari bisnis dan lain-lain, dari followers dan lain-lain juga, konten juga Raffi Ahmad kan. Memang dia one of a kind gitu. Kita harus bisa kalau orang bagus dan emang orangnya bisa dicontoh, kenapa enggak gitu kan. tapi yang paling menggairahkan apa nih? Bisnis ini, konten kreator apa rapper ini? Dari lu. Sebenarnya kalau bisnis itu ya, bisnis itu malah nggak enak. Karena kan ini gue keluar duit, ini bakar duit di awal, terus juga nggak dapat duit. Mungkin nggak tahu 1 bulan dapat duit atau enggak. Nggak mungkin kita dapetin duitnya dalam waktu 3 bulan gitu. Jadi mungkin baru bisa dapat duit sekitar 1 tahun ya. Memang kalau secara enak, content creator dapat dealing brand, dapat duit di depan. Tapi kalau dari long term, kita kan nggak tahu sampai kapan dipakai atau orang masih mau nonton kita atau masih mau nikmatin kita. Itu pelajaran di tahun 2020 ketika banyak musisi, ya bukan soto atau gimana, banyak musisi itu lumayan struggle waktu pandemi kemarin. Puji Tuhan saya aman sih, walaupun nggak ada panggungan, rapper nggak ada panggungan gitu, tapi puji Tuhan ada aja berkatnya. Karena bisnis ya. Kalau nanti nih ke Melani nih kasih kesempatan untuk mereview produknya apa tuh? Harapannya seperti apa sih atau pengen ini terus? Saya harapannya pengen dia review sejujur-jujurnya, karena dia kan juga suka parfum ya. Memang kita satu keluarga suka parfum, memang suka yang wangi-wangi. Mau tidur juga kadang pakai parfum gitu. Jadi segala jenis parfum udah dicobain. Mudah-mudahan dia bisa review sejujur-jujurnya, enak nggak enak kasih tahu gitu. Tapi buat rencana next produknya yang dari Your Studio sendiri apa tuh Bang yang udah disiapin? Rencana produknya ini masih tergantung pasar ya. Pokoknya from head to toe, segala jenis laki-laki pakai, ya mungkin bisa sampo, pomade, karena orang juga banyak yang nanya kan suka pakai pomade, itu pomade-nya apa? Saya nggak mau kasih tahu, nanti produk saya aja gitu kan. Atau deodoran, atau face wash, itu semua bisa kita bikin. Kebetulan kita udah ada pabriknya juga semua. Tapi terakhir ada lagi? Terakhir kita tantangan di akhir tahun nih apa nih buat lo sendiri mencapai? Tantangannya ya, ini kan harusnya launchingnya bulan 10, tapi ya itu, saya jujur R&D produk ini udah 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Dari mulai wanginya seperti apa, packagingnya seperti apa. Kemarin juga mau launching bulan 11, tiba-tiba, kan ini jujur kita packagingnya itu bikin sendiri ya, custom sendiri, nggak ngambil yang udah ada jadi gitu. Itu kemarin waktu pengiriman ada kapal yang kecelakaan, jadi pengirimannya mundur. Jadi banyak faktor-faktor yang harusnya nggak bulan 12, tapi ya udahlah, kita berserah sama Tuhan. Nggak ada yang tahu kapan laku
kapan waktu yang terbaik, cuma kita serahin yang terbaik, kita berusaha yang terbaik, Tuhan yang nentuin. Ada yang belum tercapai di tahun ini Pak? Yang belum tercapai, Buat target ke depan mau akhir tahun sendiri? apa ya? Mungkin mau beli rumah kali. Oh, nambah. Ya, pengen bikin rumah yang lebih gede gitu ya. Ya kalau ada rezeki dari Tuhan, terus juga apa ya? Anak udah 2, udah gak mau nambah. Iya. Istri udah tutup pabrik, masa bikin pabrik baru kan nggak mungkin. Jadi ya, udahlah kita. Kalau gua prinsipnya gini, gua lakuin aja ke depannya. Gua nggak bisa nentuin. Jadi gua lakuin aja yang terbaik. Kapan waktunya kita meledak? Kalau kata nyokap gua selalu inget nih ya. Kalau matahari mau bersinar, tidak ada manusia yang bisa menghalangi dia bersinar. Gitu, asik. Drifting saya jarang karena dulu udah kalau zaman dulu di point break gitu kan di mall gitu lah nggak sanggup, jadi mau nggak mau kita dulu bilangnya kalau bokap gue monja mungkin orang, jadi kayak aduh kayak masih gimana gitu, bukannya nggak mau drifting ya, gue orangnya bodo amat sih, misalkan kayak baju band gitu bootleg beli di marketplace, toko hijau, toko oranye. Kalau celana emang agak picky sih, maksudnya cuttingannya kan. Kalau celana kan susah ngukur ya, kita harus cobain sendiri. Biasanya